Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil ta'ati wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Halo para pemirsa di mana saja kita berada, para soimin dan soimat, kembali pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi kedermawanan, yaitu siapakah golongan yang berhak menerima zakat atau sedekah. Kenapa tema ini perlu kita bahas? Karena Islam selain mempunyai kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan intelektual, namun juga mempunyai kecerdasan sosial, yaitu kepedulian, sebuah komunikasi kedermawanan. Dan ada beberapa prinsip sebelum kita membahas siapa saja yang berhak atau golongan mana yang akan berhak mendapatkan bagian dari sebuah komunikasi kedermawanan, yaitu siapa saja yang berhak menerima zakat atau sedekah. Pertama, Al-Quran memberikan informasi bahwa sungguh apa yang diberikan kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwal khairur raziqin. Kata khair raziqin berarti Allah lah sebaik-baik pemilik rezeki dan mengganti untuk hambanya. Ini dalam surah As-Saba ayat 39, sebuah pesan komunikasi dalam Al-Quran, bagaimana kita mampu menumbuhkan social intelligence. Social intelligence itu adalah kecerdasan sosial. Kita bersyukur, banyak bantu orang, itu yang akan bagus di hadapan Allah. Karena dampaknya juga banyak dalam hidup ini. Sungguh apa yang kita berikan, Allah sudah menyediakan gantinya. Ibarat hari ini semuanya kita bayangkan kita mempunyai kolam yang besar. Bagaimana agar airnya keluar? Tentunya kita harus banyak membuat sesuatu yang air itu cepat habis. Dibuatlah parit-parit, dibuat yang lain. Jangan tergenang, supaya cepat habis kolam tersebut harus cepat dialirkan. Bikin sesuatu yang bisa mengalirkan. Kenapa? Karena kita yakin air itu akan terganti. Apakah itu dari yang lain atau mungkin dari hujan. Kita keluarkan airnya, kita tutup kembali kotak-kotak kolomnya atau sisi tertentu dari kolamnya, akhirnya kita isi kembali, kita keluarkan kembali, diganti airnya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman yakin kepada Allah sang pemberi rezeki. Kalau rezeki itu dialirkan, maka akan cepat diganti oleh Allah. Itu sebuah keyakinan dalam Islam terkait dengan komunikasi kedermawanan. Bukan komunikasi kebencian, bukan komunikasi yang lain, tetapi bagaimana kita mampu mengkomunikasikan terkait dengan kita mampu berderma, kita mampu berbagi. Itu pesan pertama dari Allah, bahwa apa yang sudah kita berikan, Allah akan menggantinya. Kemudian, kalau seandainya kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya, kita berikan zakat, kita berikan infak dan sedekah, maka mohon diiringi dengan perkataan yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yattaba'uha adza. Apa maksudnya? Perkataan yang baik,
dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Kita sudah berikan sedekah pada orang lain, tapi dengan kata-kata, saya berikan sesuatu, tapi tolong apa gitu, tolong menghormati, atau kata-kata gini, kamu kalau nggak saya tolong, pasti kamu tidak sesukses ini. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu kita ungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik. Seandainya saya tidak membantu perusahaan yayasan ini, seandainya saya tidak membantu masjid ini, pasti tidak akan baik. Jadi pengurus masjidnya disakiti. Atau kepada anak dan istri kita berikan amplop kepada istri kita dari hasil pekerjaan kita, atau mungkin dari THR kita, tapi kita bilang, ini karena kerja suamimu. Seandainya suamimu tidak kerja, maka kita tidak akan apa-apa. Jadi kata-katanya sambil memberi tapi menyakiti, itu tidak boleh dalam prinsip komunikasi kedermawanan. Yang ketiga, bahwa jangan kita bersedekah tapi dengan menyebut-nyebutnya. Disebut dulu, saya membantu sekian. Oh ternyata rumahmu sudah bagus ya, ini kan karena aku nyumbang 20 juta. Oh mobilmu terbeli karena engkau pernah pinjam sama saya. Itu tidak boleh, itu padahal cuma pinjam, apalagi memberikan sesuatu, kemudian kita menyebut-nyebutnya. Terutama adalah ketika yang kita bantu itu orangnya berhasil. Wah dulu pernah saya kasih duit 20.000. Untuk apa? Untuk sekedar membeli susu anaknya yang sedang demam. Sekarang dia sudah lebih berhasil. Kalau seandainya dulu saya tidak menolong, maka dia tidak terselamatkan anaknya. Jadi apa yang kita berikan selalu diulang-ulang. Itu tidak boleh dalam sebuah komunikasi kedermawanan. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan tetap sehat di bulan puasa bersama keluarga, dan kita sampai pada ujungnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita lanjutkan pembahasan kita, adalah siapa orang-orang yang berhak atau menerima zakat dan infak dan sedekah. Dalam Al-Quran ada beberapa asnaf atau beberapa golongan. Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orang yang akan berhak mendapatkan sebagian dari harta kita, dari zakat, dari infak atau sedekah, ada sedekah wajib, kata orang zakat itu sedekah wajib. Ada kemudian infak yang lainnya, itu istilah-istilah tertentu. Namun Al-Quran menentukan siapa yang berhak menerimanya. Pertama adalah lil fuqara, dalam arti orang-orang yang fakir. Fakir itu adalah orang yang sangat butuh dibantu. Dalam sistem ekonomi dia karikatif, yang harus betul-betul ditolong, dientaskan. Kenapa? Karena posisinya untuk berusaha pun kurang. Dia tidak bisa berusaha karena keterbatasan tertentu. Untuk makan dan minum aja tidak cukup, apalagi untuk keperluan keluarga. Maka prioritas untuk membantunya. Oleh karena itu kalau kita menjadi pengurus badan amil zakat dan infak atau lainnya, maka prioritaskanlah kepada lil fuqara, termasuk terkait dengan pengumpulan zakat fitrah. Maka yang pertama kita tuju adalah lil fuqara, yaitu orang-orang yang sangat fakir. Fakir itu orang butuh. Beda lagi dengan fakir konsep para sufi. Fakirnya di situ adalah butuh kepada Allah. Kalau ini belum sampai ke sana, fakir dalam arti ekonomi sangat butuh bantuan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Ini agak berbeda sedikit jenjangnya atau klasternya atau levelnya dengan lil fuqara. Lil masakin yaitu orang miskin, yaitu orang-orang yang tidak memiliki satupun pekerjaan tetap. Dia sudah berusaha sebenarnya. Kalau fakir kan tidak bisa berusaha. Kalau miskin dia berusaha tapi nggak cukup. Tapi jangan merasa miskin-miskin terus. Ada seseorang yang sudah golongan 3A,
pinjam bank, kemudian pulang bawa 500.000, dibilang miskin. Tidak, uangnya kan sudah kita ambil duluan, dibangunkan ke rumah. Nah, jangan merasa sudah bangun rumah, kemudian gaji kita sedikit karena SK-nya ditaruh di bank, kemudian merasa miskin. Itu tidak boleh. Kita sudah ngambil uang duluan, bahkan bisa bangun rumah. Itu tidak. Jangan merasa mental miskin. Karena orang miskin ini ada terbagi pula. Ada wasailina wal mahrum. Ada orang yang minta-minta miskin. Ada orang miskin yang baik. Dia diam saja, nggak pernah minta-minta. Tapi orang tahu, itu yang bagus, miskin yang bagus. Karena ada juga orang miskin ini tidak bagus. Minta terus, mengeluh terus, merasa kurang terus. Tapi ada orang yang sebetulnya kita tahu dia itu kekurangan, tidak cukup, dan kita bantu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apakah kita minta atau tidak, kita berkewajiban untuk memberikannya kepada kelompok kedua atau klaster kedua, yaitu miskin atau masakin. Yang ketiga yang berhak menerimanya adalah wal amilin, yaitu amil. Amil adalah pengurus zakat, baik di badan zakat nasional, provinsi atau kabupaten, atau yang mengelola unit-unit zakat, yaitu orang yang bertugas mengumpulkannya, termasuk panitia zakat fitrah. Mereka boleh diberi, bukan karena miskin dan fakir, tapi karena tugasnya. Jadi harus dibedakan. Amil diberikan bagian karena dia mengurusnya, bukan karena fakir dan miskin. Oh, yang ngurus dia fakir pak, miskin, itu persoalan lain. Tetapi walaupun orang kaya menjadi amil, dia juga berhak diberikan haknya, walaupun dia berada. Persoalan nanti dia terima tidaknya itu persoalan yang lain halnya. Tetapi asal amil, dia berhak diberikan haknya dari pengumpulan zakat dan fitrah. Zakat fitrah atau zakat biasa atau zakat mal, bukan zakat dan fitrah, ya zakat fitrah maksudnya. Para shaimin dan shaimat yang kita muliakan, yang keempat adalah wal mu'allaf. Mu'allafah itu mu'allaf artinya orang-orang yang baru. Mu'allaf itu orang-orang yang terbujuk hatinya terkait dengan keimanan, yaitu orang yang baru masuk Islam. Jadi mu'allaf diberikan bantuan, berhak mendapatkan dari sebagian harta kita atau dari kepengurusan pengumpulan zakat, infak dan sedekah atau sedekah, tetapi jangan sampai dijadikan alat atau modus menjadi mu'alaf terus. Ada sebagian kita mu'alaf, kemudian sudah beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun merasa mu'alaf, akhirnya minta bantuan kemana-mana, dan akhirnya dia mengurus mu'alaf. Dia merasa mu'alaf, minta bantuan terus-menerus, akhirnya mengurus pula mencari mu'alaf. Jadi kerjaannya dari mu'alaf sampai sekarang merasa mu'alaf dan mengurus orang lain supaya menjadi mu'alaf. Tujuannya hanya satu, mendapat bagian. Di zaman Umar bin Khattab, karena sudah lama jadi mu'alaf dan diberikan. Itu adalah sebuah kisahnya, dulu saya butuh kalian karena Anda mu'alaf. Sekarang umat Islam sudah banyak, kalau merasa juga mu'alaf tidak diberikan. Oleh karena itu, bagi para pengurus Basnas atau Badan Amil Zakat Daerah, Provinsi dan lainnya, kita juga perlu memberikan pengertian. Jangan dari dulu sampai sekarang, dari sebelum nikah sudah punya anak, bahkan anaknya sudah besar, dia merasa mu'alaf. Oleh karena itu perlu juga seleksi dan juga perlu observasi agar tidak salah tugas. Karena amil mempunyai tanggung jawab, jangan sampai salah amanah. Para pemirsa di mana saja Anda berada, terus siapa lagi yang akan berhak mendapatkan dari bagian harta kita? Di antaranya adalah wafir riqab,
yaitu budak, hamba sahaya. Untuk konteks Indonesia tentunya tidak ada. Ketika tidak ada, tidak perlu diporsikan. Jadi budak atau perbudakan itu zaman sebelum Islam dan datangnya Islam dan banyak dimerdekakan. Mungkin dalam konteks Indonesia dan Sumatera Barat tidak ada istilah ini, maka juga tidak perlu diporsikan untuk hal ini. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang berhutang atau gharib. Gharib itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian hartanya habis, usahanya kesana kemari, tetapi tidak mencukupi, akhirnya berhutanglah terkait dengan kegiatannya. Dan itu bisa dialokasikan, bisa dibantu sebagai sebuah perwujudan bahwa Islam mempunyai kepedulian terkait dengan komunikasi kedermawanan. Yang ketujuh adalah orang-orang yang berada di jalan Allah atau fisabilillah. Jadi fisabilillah mendapatkan bagian dari kepedulian dari umat Islam, dari infak dan sedekah atau dari zakat, yaitu orang-orang yang berjuang untuk negara dan agama, dia tak terbiayai, dia berjuang untuk kebaikan, maka kita berhak memberikan haknya yang memang diperintahkan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan perjalanannya perjalanan yang baik, perjalanan menuju Allah, perjalanan menyebarkan agama Islam, kemudian perjalanan-perjalanan terkait dengan bagaimana memberikan sosialisasi kebaikan. Bukan perjalanan yang maksiat, dia perjalanan yang nggak jelas, kemudian minta pula. Nah, kita lihat dulu perjalanan dia untuk apa, sehingga apa yang diberikan tepat sasaran, dan petugas amil terkait dengan hal ini harus mampu memberikan sesuai dengan prosedur, karena itu adalah sebuah pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tunaikan apa yang menjadi hak sesama kita. Jangan sampai ada sebuah kisah nanti, sungguh aku tidak mau menerima zakatmu, aku sungguh tidak mau lagi menerima sedekahmu, tapi yang kubutuhkan adalah darahmu. Ada orang-orang yang termiskinkan oleh sistem, yang tak terperhatikan. Seharusnya kita memperhatikan. Maka pada saat tertentu orang-orang tersebut berkumpul menjadi sebuah distraksi sosial, menjadi sebuah kendala, problem sosial yang besar. Terlambat kita tidak membantunya, mereka terjerat rentenir, mereka terjerat kehidupan yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak peduli untuk membantu mereka. Seharusnya mereka kita bantu secara ekonomi, dari konsumsi meningkat menjadi sebuah usaha yang baik, tapi kita tak pernah perhatikan sesama antara umat Islam. Pada akhirnya menjadi masalah besar, dan mereka tidak lagi mau menerima apa yang kita berikan karena sudah terlambat. Itu cuma kisah, diibaratkan demikian, mudah-mudahan tidak terjadi di akhir zaman. Dia berkata, sungguh aku tidak lagi mau menerima zakatmu, terlambat. Saya tidak mau, tidak butuh, saya nggak butuh sedekahmu. Yang kubutuhkan adalah pertumpahan darah. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena kita tidak pernah peduli. Bulan puasa terutama, kita sudah akan kembali kepada Idul Fitri. Bahkan zakatnya namanya zakat fitrah. Kita berikanlah sebagian rezeki kita kepada sesama, sehingga kita mampu mengamankan kehidupan, keseimbangan kehidupan sosial. Mudah-mudahan menjadikan pencerahan bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.